Kalian pasti nggak asing dengan istilah investasi. Bahkan sekarang udah banyak banget investor keuangan dan channel edukasi yang ngomongin duit. Ketika gue ngobrol dengan temen gue tentang investasi, banyak banget nih yang tertarik. Tapi lebih banyak yang ragu memulai dengan berbagai macam alasan. Hari ini gue mau share pengalaman gue dalam berinvestasi di beberapa kelas aset. Mungkin ini bisa jadi referensi kamu untuk yang masih ragu berinvestasi. Saham jadi jenis investasi pertama yang gue pelajari 5 tahun lalu. Pada saat itu, belum banyak akun edukasi ataupun influencer keuangan seperti sekarang. Secara sederhana, berinvestasi saham sama dengan berinvestasi di bisnis. Selayaknya bisnis, ada masanya naik dan turun. Contohnya, pertengahan 2019, gue beli saham perusahaan Ramayana. Menurut gue saat itu valuasinya murah dan profitable. Ternyata 2020 datang COVID-19, lockdown, dan membuat Ramayana rugi, begitupun dengan investasi gue di Ramayana. Pernah juga di 2021 gue membeli saham perusahaan Suparma yang bergerak di bidang plastik dan tisu. Justru profitable dikarenakan orang harus WFH dan memesan makanan online. Jadi menurut gue investasi saham tidak cocok buat kamu yang gak punya waktu untuk menganalisa bisnis dan ingin profit dalam jangka waktu yang cepat. Aset kedua yang gue pelajarin adalah reksadana. Gampangnya sih reksadana itu kalian membeli sebuah produk yang berisi beberapa aset investasi dan dikelola oleh manajer investasi. Reksadana juga banyak banget nih jenisnya. Ada reksadana saham, pasar uang, campuran, dan obligasi. Setiap jenis reksadana punya resiko dan keuntungan yang berbeda. Bahkan cara kita invest pun entah lamsam atau dollar cost averaging juga memberikan hasil yang berbeda. Contohnya, gue melakukan lamsam di reksadana pasar uang untuk dana darurat gue. Karena tujuan gue tidak untuk mencari profit besar, tapi sebagai dana cadangan jika hal buruk terjadi. Seperti waktu terkena layoff, biar gue nggak terlalu pusing kalau nggak ada uang. Contoh lain, gue melakukan DCA tiap bulan di reksadana yang lebih high profit dan fluktuatif. Contohnya reksadana saham dan campuran untuk jangka panjang. Misalnya untuk nanti dana gue hari tua atau renovasi rumah. Reksadana cocok buat kamu yang masih pemula dalam berinvestasi dan sudah memiliki keinginan jelas di masa depan. Berikutnya ada P2P lending. Sederhananya P2P lending merupakan layanan untuk kita bisa meminjamkan uang kepada sebuah bisnis dan kita mendapatkan bunga dari meminjamkan uang tersebut. Misalnya nih, kamu minjemin 10 juta selama 6 bulan untuk bisnis mie ayam dengan bunga 10% per tahun. Maka uang yang kamu pinjamkan itu selama 6 bulan akan mendapatkan bunga 5% atau 500.000. Tentunya itu di luar biaya layanan dan pajak ya. Pengalaman gue sendiri, gue pernah pakai dua platform Acceleran dan Investri. Cara keuntungan untuk jangka pendek sih lumayan ya. Menurut gue P2P cocok buat kamu yang ingin dapat bunga fix dengan time frame yang waktu yang jelas. Tapi tetap ada resikonya nih. Misalnya ketika mereka telat bayar, uangmu akan tertahan di sana. Dan yang lebih parah, kalau sampai gagal bayar, kamu akan kehilangan semua uang yang dipinjamkan. Berikutnya ada kripto. Kripto jadi digital aset yang lagi heboh banget beberapa tahun belakangan ini. Kripto bisa kasih kamu keuntungan besar dengan cepat, tapi resiko dan fluktuatif yang diberikan juga tinggi. Contohnya seperti Dogecoin dan Shiba Coin yang sempat heboh di dunia. Menurut gue, kripto kurang cocok untuk kamu yang tidak update dengan dunia teknologi seperti blockchain, karena literasinya di Indonesia pun masih sedikit. Menurut gue, ketika kamu memiliki dana lebih setelah kebutuhan primer terpenuhi, investasi adalah hal yang perlu banget dipelajari. Semua investasi memiliki resiko, tetapi bukan berarti kamu tidak bisa meminimalisir dan mendapatkan profit yang maksimal. Jadi itu pengalaman gue setelah mencoba beberapa jenis investasi. Kira-kira buat kamu yang masih ragu berinvestasi, udah tertarik belum untuk mulai investasi? Dan kamu yang udah berinvestasi, boleh dong cerita pengalamannya di kolom komen. Buat kalian yang suka konten kami, jangan lupa untuk subscribe Pikir ID di YouTube dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar ketika ada konten kami yang terbaru, kalian bisa langsung update.